Kasus human trafficking atau perdagangan orang di Indonesia hingga kini terus terjadi. Akhir Februari 2021 lalu, sebanyak 286 korban eksploitasi, 91 diantaranya anak-anak, diamankan polisi dari 15 muncikari yang ditangkap. Para korban ini dijual dengan tarif 300 hingga 500 ribu rupiah melalui media sosial. Polisi menyebut, muncikari mencari korbannya dengan berkenalan melalui media sosial. Modus operandi pelaku dari ke-15 ini, yang sudah berhasil kita amankan, kita lakukan penahanan terhadap 15 orang ini adalah pertama, dia berkenalan melalui media sosial yang ada, baik itu melalui Facebook maupun Instagram dan media sosial yang lain. Kemudian janjian bertemu di suatu tempat. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak pada tahun 2020 lalu naik 62,5%. Di tahun 2019 tercatat ada 216 kasus, sedangkan di tahun 2020 naik menjadi 351 kasus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyatakan meningkatnya kasus perdagangan orang khususnya prostitusi anak di masa pandemi karena intensitas anak mengakses gawai lebih tinggi sehingga harus menjadi perhatian semua pihak khususnya orang tua. Penggunaan media digital sangat tinggi bagi anak usia sekolah, maka titik rentan itu sangat tinggi. Kalau kemudian perhatian orang tua, pantauan orang tua, literasi yang dilakukan guru lemah, maka ini tentu harus menjadi catatan besar bagi kita. KPAI seperti dikutip cnnindonesia.com mencatat ada 12 modus perdagangan manusia di Indonesia. Modus yang sering dilakukan pelaku, diantaranya pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman pembantu rumah tangga domestik, eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak hingga penculikan anak atau remaja. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyatakan kasus perdagangan orang ini perlu penanganan serius dan bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga tugas seluruh elemen masyarakat. Perdagangan orang bukan hanya urusan pemerintah atau gugus tugas semata, namun urusan kita bersama. Mari lawan sindikat perdagangan orang dan akhiri perdagangan orang. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, kasus perdagangan orang yang jenis-jenisnya atau apa saja yang disebut sebagai perdagangan orang tadi sudah kami sampaikan di paket pengantar untuk menuju ke dialog atau diskusi serta perbincangan kami pada pagi hari ini. Dan kasus-kasus perdagangan orang di Indonesia sebenarnya masih banyak sekali terjadi. Terlebih di situasi pandemi seperti saat ini di mana banyak sekali masyarakat sebetulnya yang terdampak secara sosial, ekonomi, hingga kemudian ini menjadi sangat rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Karena kondisi seperti ini sangat mungkin mudah sekali dimanfaatkan pelaku untuk menjerat kelompok-kelompok yang rentan untuk kemudian masuk dalam situasi perdagangan orang. Bagaimana kemudian kita bisa memerangi tindak perdagangan orang ini yang sekali lagi yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, ini bukan hanya tugas pemerintah semata, tapi kita semua, saya dan Anda yang menyaksikan Sapa Indonesia pagi hari ini juga bertanggung jawab. Segera kita bahas dan kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Bergabung bersama kami untuk membahas ini Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Rafael Walangitan, serta Direktur Eksekutif Yayasan Kasih Yang Utama bergabung dari Surabaya, Mbak Winda Winowatan. Mbak Winda, Pak Rafael, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Pak Bayu, selamat pagi Bu Winda. Ya, terima kasih untuk waktu Anda berdua, karena ini tindak perdagangan orang sebetulnya menjadi concern kita semua. Dan sebetulnya jangan-jangan ada di sekitar kita tindakan tersebut, tapi kita anggap itu masalah mereka, kita nggak perlu ikut campur. Nah, kira-kira hal semacam itu. Benar ya Mbak Winda, kasus-kasusnya banyak terjadi seperti itu. Bagaimana di yayasan Anda ini cerita-cerita atau pengalaman berkaitan dengan ini yang terjadi selama ini? Mbak Winda, cerita-ceritanya boleh disampaikan. Iya, Pak Bayu, terima kasih. Iya, benar sekali seperti yang Pak Bayu bilang. Mungkin masyarakat masih banyak yang belum menyadari kalau kasus TPPO ini terjadi di sekitar kita. Yeah. Dan buat yayasan kami sendiri,
baik di kota pelayanan kami di Sulawesi Utara maupun di Jawa Timur ya, di Surabaya, masih banyak kasus yang sering ditemukan, baik yang diperdagangkan secara lintas provinsi maupun yang diperdagangkan secara lokal lewat prostitusi online. Sekarang yang sedang marak terjadi ya Pak ya, yang banyak viral nih terakhir-terakhir ini. Nah, kasus trafficking terbaru saja yang kami hadapi baru bulan kemarin, bulan Februari. Ada beberapa anak asal Manado dan asal Kota Bandung ya, Jawa Barat, ditrafik ke salah satu kota di Sulawesi Tenggara. Dipekerjakan di tempat hiburan malam. Seperti itu Pak. Jadi 1 tahun terakhir ini saja cukup banyak yang terjadi. Padahal kan sementara pandemi ya, artinya banyak yang dibatasi. Tapi kasus trafficking sendiri tidak berakhir atau tidak berhenti. Malah lebih banyak dan dengan modus-modus yang baru Pak. Yang memang 1 tahun terakhir ini paling banyak prostitusi online yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Oke, Mbak Winda, bagaimana yayasan yang Anda pimpin ini bisa tahu bahwa ini adalah korban dari perdagangan orang begitu? Seperti dari Bandung, dari Manado, bisa dibawa ke Sulawesi Tenggara begitu. Apa yang dilakukan yayasan sehingga kemudian bisa tahu dan kemudian apakah mereka bisa dibantu untuk diselamatkan kembali ke keluarganya? Pengalaman dari yayasan yang Anda pimpin, Mbak Winda. Iya. Kami bekerja sangat dekat atau sangat erat dengan tim kepolisian yang ada. Jadi polisi yang biasanya menemukan kasus ini atau ada laporan-laporan yang masuk lewat lembaga mitra kami atau instansi pemerintah mitra kami seperti Kementerian Ibu Bintang ya, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau dari Kementerian Sosial juga. Jadi kami mendapatkan kasus-kasus ini dari partner-partner kami yang memang menangani atau khusus untuk penyelamatan juga. Seperti itu Pak Bayu. Jadi setelah yayasan kami menerima rujukan dari lembaga mitra kami tentu berupaya untuk memberikan penanganan secara holistik untuk korban yang kami dampingi. Nah, untuk yayasan kami sendiri memang kami fokus untuk memberikan pendampingan buat anak korban perdagangan seksual, artinya anak yang korban TPPO tapi untuk eksploitasi seksual. Seperti Pak Bayu. Jadi apa yang kami lakukan, kami berusaha memberikan pendampingan secara holistik lewat rumah aman kami yang ada baik di Sulawesi Utara maupun Jawa Timur. Layanannya berupa konseling untuk pemulihan trauma korban atau dukungan secara psikologis untuk korban, karena bagaimana kita tahu korban rata-rata mengalami trauma ya Pak Bayu ya. Terus perawatan kesehatan juga, bekerja sama dengan klinik dan rumah sakit setempat, pendampingan hukum, baik ketika korban harus bersaksi di pengadilan maupun kelanjutan proses hukumnya, supaya memastikan kalau proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya. Jadi Mbak Winda, saya garis bawahi untuk saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia, yayasan seperti yang Anda pimpin ini yayasan kasih yang utama saja yang sudah turun setiap hari ke bawah untuk melihat kasus-kasus perdagangan orang pun masih butuh laporan dari polisi, dari kementerian, bahkan dari masyarakat untuk bisa mengetahui terjadinya kasus dan kemudian menolong yang bersangkutan. Kira-kira begitu ya Mbak Winda ya? Betul sekali Pak, karena masih banyak masyarakat yang mungkin tidak tahu melapor kemana atau malu mungkin untuk melapor. Tahan sedikit. Saya mau ke Pak Rafael. Pak Rafael, dengan kasus-kasus seperti ini dan masih belum aware-nya atau waspadanya masyarakat kasus ini, ada data masih banyakkah terjadi atau saya bisa minta angkanya kira-kira begitu Pak, yang berkaitan dengan kasus seperti ini terjadi di Indonesia, perdagangan orang. Saya tuh berpikirnya, masyarakat mungkin berpikir orang Indonesia dibawa menjadi tenaga kerja, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar negeri. Tapi perpindahan domestik di dalam negeri saja, itu bisa terjadi. Seperti Mbak Winda katakan, orang di Bandung hilang, seorang anak atau remaja, kemudian dipekerjakan untuk menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kota lain. Itu pun perdagangan orang. Kira-kira begitu. Pak Rafael, boleh Anda tahu persis bagaimana kasus ini di dalam negeri di Indonesia? Bisa cerita sedikit, Pak Rafael? Iya, Pak Bayu. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Tentunya saya sepakat dengan Bu Winda tadi bahwa kondisi COVID-19 ini tidak membatasi perilaku tindak pidana perdagangan orang. Bahkan ada kecenderungan angkanya semakin meningkat. Dalam catatan kami, kita melihat bahwa
korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan itu cukup banyak. Itu hingga 2019, 2020 itu ada sekitar 2047 kasus. Itu untuk korban tindak pidana perdagangan orang perempuan. Sementara laki-laki dewasa juga sebenarnya juga menjadi korban, ada sekitar 318 kasus yang kami catat. Sementara untuk anak-anak juga bahkan menempati urutan ketiga, hampir sekitar 283 orang. Nah, kasus ini tentunya membuat kami juga concern, dan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga, sangat memberikan perhatian terhadap peningkatan kasus ini, dan juga mencoba untuk mencari jalan untuk bagaimana kita bisa menurunkan angka ini. Berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan. Baru-baru ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka untuk lebih mengetahui kasus, lebih memberikan pelayanan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, itu telah meluncurkan satu layanan yang disebut sebagai layanan sahabat perempuan dan anak. Nah, tadi betul Pak Bayu, bahwa kasus ini tidak hanya terjadi di domestik, tapi juga bahkan melintasi batas negara. Seperti banyak yang terjadi di kasus-kasus yang dialami oleh calon pekerja migran kita yang akan berangkat ke luar negeri, bahkan yang dalam proses pemberangkatan, atau bahkan yang kembali dari luar negeri. Oke. Nah, Pak Rafael, ya, maaf saya potong sedikit. Saya penasaran Pak, kalau banyak kasus seperti ini juga terjadi di masa pandemi, itu rata-rata karena apa Pak? Karena terkait iming-iming sebuah pekerjaan atau faktor ekonomi atau hal-hal lain? Selama ini yang terjadi kecenderungannya, terutama untuk dalam negeri. Kalau ke luar negeri kan karena mereka ingin bekerja di luar negeri begitu. Kalau di dalam negeri apa itu Pak Rafael? Ya betul. Untuk di dalam negeri, dari pengalaman kami, dari catatan kasus yang kita lihat, terbanyak adalah iming-iming untuk mendapatkan pekerjaan yang instan, mudah, dan mendapatkan penghasilan yang besar. Pandemi COVID banyak menyebabkan PHK, dirumahkan, tidak disuruh untuk menunggu tetapi tidak diberikan penghasilan, bayaran. Akhirnya membuat orang untuk berpikir mencari jalan pintas. Bagaimana mendapatkan nafkah, upah dengan cepat. Nah, iming-iming ini yang banyak sekali. Bahkan terkadang korban itu merasa tidak menjadi korban karena diiming-imingi mendapatkan pekerjaan secara cepat, mendapatkan upah dengan besar. Bahkan korban biasanya juga merekrut teman-temannya sendiri atau rekan di lingkungannya. Nah, ini akan memperparah kondisi tindak pidana perdagangan orang dan akan semakin menumbuhkan pelaku-pelaku semakin banyak untuk mencoba mencari korban. Kan kita pernah dengar kasus seperti ini terbongkar begitu. Dari kementerian, kepolisian, atau juga anggota masyarakat atau lembaga-lembaga yang konsen terhadap ini, saya ingin tahu apakah mengapa para pelakunya, Pak Rafael, seperti tidak pernah berhenti. Kalau saya tertangkap, harusnya kan saya kapok, tapi ada orang lain lagi yang berbuat hal yang sama begitu. Bagaimana kemudian kementerian dalam hal ini bekerjasama dengan banyak pihak mencegah ini terjadi lagi? Dari pengalaman sekian tahun kita terus mengalami hal seperti ini. Silakan Pak. Iya, kita memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di mana ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang itu cukup besar. Nah, tetapi betul sekali ini tidak menyurutkan para pelaku untuk terus merekrut, terus mengirim orang tanpa prosedur yang benar. Nah, di dalam proses menindak mereka tentu berbagai upaya sudah dilakukan. Pemerintah telah membentuk apa yang kita sebut sebagai gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, upaya ini sebenarnya mulai dari tingkat pencegahan, implementasi hukum, sosialisasi kepada masyarakat, kemudian kerjasama dengan semua lembaga. Kita usahakan bahwa yang paling penting adalah masyarakat sadar bahwa ancaman tindak pidana perdagangan orang ini cukup besar. Seperti disampaikan oleh Bu Winda, ini sebenarnya bisa saja terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan kampung, bahkan lingkungan tempat kerja. Itu
sangat mungkin terjadi. Nah, Ya. gugus tugas tindak pidana perdagangan orang ini juga kita juga kerjasamakan kolaborasi dengan pembentukan yang kita sebut sebagai Community Watch, di mana kita membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang bisa membantu pemerintah untuk mengawasi lingkungan, mengawasi apakah ada indikasi tindak pidana perdagangan orang di lingkungannya. Ini bisa terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga pemuka adat dan sebagainya. Ini adalah bagian upaya kita secara sinergis untuk mengurangi tindak pidana perdagangan orang. Oke, ya. Itulah makanya mungkin salah satu tujuan kita ngobrol pagi hari ini, Pak Rafael dan Mbak Winda, adalah untuk membangun kesadaran kita masyarakat ya, mudah-mudahan. Mbak Winda, sedikit saja sebelum kita jeda di babak pertama kita ngobrol ini begitu. Kalau dari cerita-cerita para korban yang kemudian ditolong oleh yayasan yang Anda pimpin, kapan mereka kemudian sadar bahwa mereka menjadi korban? Karena kan pada awalnya mungkin kebanyakan mereka ingin bekerja karena situasi ekonomi dan lain-lain. Dan di beberapa kasus mereka seperti tidak berdaya, tidak bisa melaporkan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, hal semacam ini kenapa bisa terjadi seperti itu, Mbak Winda? Iya, terima kasih Pak Bayu. Kalau dari pengalaman kami, biasanya korban mulai menyadari kalau mereka menjadi korban ketika banyak hal mulai ada pembatasan. Dan ada hal-hal yang dibicarakan sebelumnya tidak terjadi seperti yang dibicarakan. Misalnya ketika, misalnya saya bicara konteks korban anak ya, yang sebenarnya belum berusia dewasa. Tetapi oknum pelaku ini mereka bisa membuatkan KTP untuk anak-anak ini dibuat jadi berusia 18 tahun ke atas. Seperti itu. Terus ketika korban sampai di tempat yang dijanjikan untuk bekerja, ternyata pekerjaannya berbeda dengan apa yang dijanjikan. Misalnya seperti yang kasus yang saya sebutkan tadi, yang di Bau-Bau, itu mereka taunya mau bekerja di bukan tempat hiburan malam. Jadi ketika sampai di sana, loh kok saya bekerja di kafe, harus melayani tamu-tamu, harus minum, bahkan harus sampai melayani secara seksual. Nah, korban-korban ini mulai berontak, tetapi mereka dikurung di tempat, di mes, nggak bisa dengan sembarang keluar, gaji nggak dibayar, hanya dikasih upah per minum, misalnya satu botol minuman berapa ribu rupiah. Padahal anak-anak ini kan yang masih dalam masa pertumbuhan, mau minum konsumsi alkohol yang sangat banyak akan sangat berdampak terhadap kesehatan mereka. Mereka nggak bisa sembarang menghubungi orang lain. Seperti itu, Pak. Jadi ketika mulai ada pembatasan-pembatasan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, atau bahkan tiket atau biaya perjalanan pun yang sebelumnya dibilang, oh ini free, tapi ternyata dijadikan hutang untuk menjerat mereka supaya tidak bisa keluar dari situasi itu dan tidak ada pilihan lain untuk keluar dari situasi itu. Seperti itu, Pak. Ya, jangankan anak kecil, yang agak dewasa saja mereka tidak bisa apa-apa. Jangankan perempuan ya, Mbak Winda dan Pak Rafael, laki-laki pun bisa terjebak dalam situasi seperti ini. Kita akan bahas kemudian apa-apa saja yang kemudian dari kasus yang pernah terjadi, korban yang ditemukan dan diselamatkan, trauma healing terhadap mereka, dan apalagi yang dilakukan oleh pemerintah. Pak Rafael nanti pasti juga akan punya ceritanya. Tapi sebelumnya, saya mengundang awareness atau kesadaran Anda, pemirsa Sapa Indonesia. Jika Anda menemukan atau mengalami kasus tindak pidana manusia, Anda bisa sebetulnya melaporkan melalui layanan pengaduan hotline IOM di 081282420024, dan juga ada hotline dari pemerintah, Kementerian PPPA 129 nomor teleponnya, atau di WhatsApp 0811 08111 129 129. Kami segera kembali.